warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldrisarida Putri Pramanda dari kelas Perbankan Syariah A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi saya yang berjudul permintaan. Permintaan adalah berbagai jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen pada suatu harga tertentu atau pada periode tertentu. Hukum permintaan menjelaskan bahwa jika harga barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan masyarakat akan mengalami kenaikan. Begitupun juga sebaliknya. Lalu jenis-jenis permintaan ada dua, yaitu jenis permintaan berdasarkan daya beli dan jenis permintaan berdasarkan jumlah melakukan permintaan. Permintaan berdasarkan daya beli dibagi menjadi tiga, yaitu permintaan absolut, permintaan potensial, dan permintaan efektif. Kemudian berdasarkan jumlah melakukan permintaan ada dua, yaitu permintaan individu dan permintaan kelompok. Kemudian faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu jumlah pendapatan, selera, atau harga barang atau jasa itu sendiri. Jumlah permintaan 2 barang, jumlah penawaran 3 barang, stok terjual dalam 1 minggu dengan harga satuan 155.000. Lalu barang non pokok yang kedua yaitu handle tas. Waktu penjualan pertama, kedua, dan ketiga 2 biji dengan jumlah penawaran 3, stok terjual dalam 1 minggu dengan harga satuan 30.000. Waktu penjualan keempat dan kelima, jumlah permintaan menjadi 3 dan jumlah penawaran 4. Stok terjual dalam 1 minggu dengan harga satuan 35.000. Data yang saya kumpulkan, saya mendapatkan 2 responden untuk materi permintaan ini. Skedul permintaan barang pokok dan barang non pokok, kami meneliti hasilnya per minggu. Ini adalah hasil wawancara untuk barang pokok. Barang pokok pada beras, waktu penjualan hari pertama, jumlah permintaan per minggu 10 kg dengan jumlah penawaran 12 kg, stok terjual dalam 1 minggu dengan harga satuan 10.000. Waktu penjualan kedua, jumlah permintaan 10 kg, jumlah penawaran 12, stok terjual dalam 1 minggu dengan harga satuan 10.000. Waktu penjualan ketiga, jumlah permintaan 10 kg, jumlah penawaran 12 kg, stok terjual dalam 1 minggu dengan harga satuan 10.000. Waktu penjualan keempat, jumlah permintaan 12, jumlah penawaran 15, stok terjual dalam 1 minggu dengan harga satuan 10.000. Jumlah permintaan kelima 12 kg dengan penawaran 15, stok terjual 1 minggu dengan harga satuan 10.000. Untuk barang pokok gula, waktu penjualan pertama, jumlah penawaran 6 kg, jumlah permintaan 5 kg, stok terjual dalam 1 minggu harga satuan 18.000. Waktu penjualan kedua dan ketiga, jumlah permintaan 5 kg, jumlah penawaran 6 kg, stok terjual dalam 1 minggu dan harga satuan 18.000. Waktu penjualan keempat dan kelima, jumlah permintaan 7 kg, jumlah penawaran 8 kg, stok terjual dalam 1 minggu dan harga satuan 19.000. Untuk barang non pokok, tas talikur, waktu penjualan pertama, kedua, dan ketiga, jumlah permintaan 1 barang per minggu, jumlah penawaran 2 barang per minggu, stok terjual dalam 1 minggu dengan harga satuan 150.000. Waktu penjualan keempat dan kelima, jumlah permintaan 2 barang,
Jumlah penawaran 3 barang, stok terjual dalam 1 minggu dengan harga satuan 155.000. Lalu barang non pokok yang kedua yaitu handle tas. Waktu penjualan pertama, kedua, dan ketiga 2 biji dengan jumlah penawaran 3. Stok terjual dalam 1 minggu dengan harga satuan 30.000. Waktu penjualan keempat dan kelima, jumlah permintaan menjadi 3 dan jumlah penawaran 4. Stok terjual dalam 1 minggu dengan harga satuan 35.000. Faktor yang mempengaruhi naik turunnya jumlah permintaan yaitu harga barang itu sendiri dan pendapatan. Jika harga suatu barang naik, maka akan mengurangi jumlah permintaan itu sendiri. Menurut responden, jika harga gula per kilogram 12.000 dan sekarang menjadi 18.000, maka jumlah permintaan masyarakat juga akan menurun. Pengaruh kondisi permintaan terhadap barang pokok. Kondisi permintaan untuk barang pokok menurut hasil wawancara di atas mengalami kenaikan yang maksimal. Pada minggu pertama, kedua, dan ketiga, jumlah permintaan beras mencapai 10 kg. Setelah berjalan ke minggu keempat dan kelima, jumlah permintaan beras menjadi 12 kg per minggu. Pengaruh kondisi permintaan untuk barang non pokok. Pengaruh menurut responden, jumlah permintaan disesuaikan dengan selera atau pendapatan dari masyarakat tersebut. Jumlah permintaan pada tas talikur minggu pertama, kedua, dan ketiga mencapai 1 barang dengan harga satuan 155.000 per barang. Kemudian minggu keempat dan kelima, jumlah permintaan mencapai 2 barang dengan harga satuan yang lebih mahal. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.